Ninja, ninja, pasukan Ninja Ranger, pasukan ninja, Ninja Ranger, yeah. Halo kawan ATM, pada kisah yang lalu, Raja Neraka Yokai diambang kebangkitan. Banyak orang diubah menjadi batu. Untuk menyelamatkan mereka, Kaku Rangers berpetualang guna menemukan gulungan shinobi. Sampai-sampai, Seikai dan Saijo diubah jadi Yokai Kappa. Dan nggak diduga, Jiraiya harus berhadapan dengan gurunya, Gali. Meskipun sulit, mereka berhasil mendapatkan gulungan shinobi tepat waktu. Sandayu memberitahu cara mencegah kebangkitan Raja Neraka. Mereka harus menghancurkan gerbang segel dunia bawah. Reuni dengan ayah pengkhianat. Niat Kaku Rangers untuk menghancurkan gerbang segel dihalangi Junior. Mereka pun langsung mengeluarkan gulungan shinobi. Tentu Junior nggak akan ngebiarin mereka mencapai gerbang itu. Namun Junior kini jadi bulan-bulanan Kaku Rangers. Junior bisa dikalahkan, tentu akan mudah menghancurkan gerbang. Oh, di luar rencana, muncul lagi satu makhluk. Ia meminta kekuatan Raja Neraka. Sasuke melemparkan senjata rahasia, maka terbuka maskernya. Ya ampun, Tsuhime bagai mimpi di siang bolong ketimpa balon di atas gelembung sabun. Ternyata dia kan ayahnya, yang konon dibilang sudah mangkat. Enggak mungkin, tapi emang benar itu ayahnya. Tsuhime dihalang mendekati. Apa ayah Tsuhime jadi pengikut yokai? Masih misteri. Ini semua yang tahu pasti Sandayu. Ia pelayan setia keluarga Suriname. Benar saja, ia cerita dulu 10 tahun yang lalu, tuannya itu memulai penyelidikan tentang yokai. Ia pun mengetahui tentang kebangkitan Raja Neraka. Lantas, ia coba mencegah kejadian itu. Tapi rahasia ini enggak disampaikan pada Tsuruhime, sebab akan membuat ia sakit hati. Dalam petualangan itu, ayahnya malah bergabung dengan yokai demi keselamatan nyawanya. Oh no, Tsuruhime benar-benar terpukul. Di tempat lain, kehadiran Hakumenro menimbulkan kecurigaan buat Junior. Ia nggak yakin dengan juru taktik yokai ini. Beda dengan sang ayah. Dia percaya penuh pada Hakumenro. Sebab bila ia berkhianat, ia sudah tahu hukumannya. Junior tetap mengawasi Hakumenro. Ia perintahkan Profesor Yugami buat senjata baru dan ikuti terus Hakumenro. Di suatu tempat, Sandayu diminta menemui tuannya, Hakumenro. Ada hal yang ingin ia sampaikan. Sementara hanya mereka yang tahu apa rencana Hakumenro. Yang jelas, saat ini ia menghadang niat Kaku Rangers menyelamatin anak-anak yang disekap Junior. Ini perintah langsung dari Junior. Kaku Rangers harus dibasmi. Sedangkan Sandayu perintahkan murid-muridnya pergi ke suatu tempat. Kasihan Kaku Rangers terpaksa kalah dan terdepak dalam jurang. Ayah Tsuruhime seperti mati rasa. Ia nggak peduli siapa yang dilawan. Detik-detik pedangnya hendak melibas Tsuruhime, muncul Sandayu. Loh, nggak ngerti juga apa yang ia bahas tempo hari dengan Hakumenro. Yang jelas sekarang, dia membantu Tsuruhime kabur. Dan teman-teman Tsuruhime telah ditolong murid Sandayu. Lalu muncul Junior menjawab pertanyaan Tsuruhime. Apa yang sebenarnya terjadi? Yakni ayahnya bekerja sama dengan Sandayu. Apalagi ini? Mereka hendak makar terhadap Raja Neraka. Ini hanya dugaan Junior saja. Sebab ia masih iri dengan Hakumenro yang mendapat kepercayaan Raja Neraka. Lalu ia ngarang cerita. Seandainya itu benar, artinya Sandayu harus dihabisi. Sandayu berusaha melawan Junior dengan segala kemampuan yang dimiliki. Hasilnya nihil. Ternyata Sandayu nggak sanggup mengalahkan Junior. Semula kita berharap ia bisa mengkoit raja penjahat ini. Naas baginya, ia mati di ujung pedangnya sendiri. Oh no. Kaku Rangers datang, namun nggak sempat nolongin. Tsuruhime sangat kehilangan sosok Sandayu. Selanjutnya, tugas mengalahkan Junior memang harus Kaku Rangers. Dengan kekuatan yang baru, mereka berhasil mengalahkan Junior. Hari ini
ini sepertinya hari terakhir kejahatannya. 1 jam sebelum kebangkitan ayahnya, Raja Neraka. Rupa-rupanya, Sandayu masih bisa berpesan pada Sasuke. Inilah saatnya menyatukan Cho Ninju mereka. Ia jadi Kakure Daisogun. Penyatuan 5 Cho Ninju pun berlangsung. Tria surgawi mulai hidup. Inilah dia Kakure Daisogun. Raja Kera, Raja Katak, Raja Serigala, Raja Harimau, dan Raja Elang. Pukulan pertama mematahkan lengannya. Hantaman kedua meremukkan dadanya. Garuda Suwasamaru pun ikut hadir. Penggabungan mereka menghasilkan kekuatan maha dahsyat sampai Junior memanggil bapaknya. Junior kini tinggal nama. Dengan tewasnya Sandayu, maka tak ada lagi pelindung Kaku Rangers. Apalagi Raja Neraka hari ini lahir. Wah, dunia pasti semakin kacau. Tapi tenang, kesatria kita siap menghadapi Raja Neraka dan kroconya. Mereka sudah mendapatkan shinobi masing-masing. Bentar lagi, Raja Neraka yakin akan menguasai bumi dengan ajudan Ayah Suryame yang setia. Namun, Tsuruhime nggak yakin ayahnya berkhianat. Benar kan Sandayu? Heeh. Dan Kaku Rangers yakin pula bakal mampu ngalahin Raja Neraka dengan adanya Super Kakure Daisogun. Pencuri wajah Yokai no Peppu Hoppo adalah yokai suruhan Raja Neraka. Ia diminta mengacaukan dunia agar cepat dikuasai. Dia suka menjilati wajah manusia. Au, jangan jilati kami pencuri wajah. Hehehe. Dia mengaku asalnya dari daging mayat. Hi, jijik ya. Bila ada yang melihatnya, berarti dia lagi sial. Bila sempat kena jilatannya, wajah mereka akan seperti ini. Dokter pun bingung, nggak ada obatnya. Kata Saijo, dia pengen koleksi wajah kali. Kalau orang-orang pada takut dijilati yokai Hobinopu, justru anak ini pengen dijilati olehnya. Aneh ya, katanya biar wajahnya bisa berubah, biar kayak putri manga. Saijo lalu mengantarnya pulang. Nggak baik malam-malam ke tempat yokai. Namun justru dia dicegat Noppu. Dan dalam pertarungan itu, ternyata Haruka terkena jilatan Noppu. Hah? Dan malangnya, Saijo juga kena. Ampun, beda dengan Haruka, ia bahagia banget. Sedangkan Saijo sampai pingsan. Cita-cita Haruka memiliki wajah cantik bak putri kesampaian. Ia dipuji banyak orang. Ih, wajahnya manga ya. Ia berhayal, gimana kalau dia jadi putri dan Saijo jadi pangeran. Top kan? Apa yang terjadi bila hujan? Wajahnya pun luntur, maka ia menyesal memiliki wajah manga, jelek, dan Sasuke bersama Seikai baru aja berjumpa dengan Noppu. Tadinya ia kehausan, pas banget ada tukang es. Ia nggak tahu kalau itulah Noppu. Haruka benar-benar menyesal, dan Kaku Rangers juga sudah tahu kalau Pak Tua penjual es krim itu Noppu. Lalu mereka akan mencegatnya, dan Saijo janji akan mengembalikan wajah Haruka. Jiraiya pengen beli es Pak Tua, tapi ia nggak punya uang. Ya udah, nggak usah bayar, cukup pakai ini aja. Pak Tua ketipu, wajah yang dijilati cuma topeng doang, alias palsu. Saatnya membasmi pencuri wajah, Super Henge. Akhirnya, Saijo berhasil mengalahkan Noppu. Hukuman pembalasan, kalau si Biang Kerok udah KO, otomatis wajah-wajah yang dicuri balik lagi. Dan Saijo juga, termasuk Haruka-chan. Wajah cantik itu hanya si empunya wajah yang tahu. Wajah yang cantik menggambarkan hatinya. Yokai nggak suka kucing. Di desa Amanojaku, seseorang nggak suka dengan kucing, lalu melemparnya. Pas kena bus Nekomaru. Siapa sih yang tega nendang kucing manis gini? Lalu, Kaku Rangers lanjutin perjalanan. Rencananya buat ngisi perut. Jalan yang diambil kayaknya salah tuh. Dan bener kan? Mereka hampir masuk jurang. Pasti ada yang ngubah plang nama tadi. Kemudian Sasuke ngelihat ada beberapa penduduk datang. Tolong dong, mereka pun ngebantu. Tapi karena susah nariknya, enakan didorong aja kali. Piar, au. Syukur aja bus itu bukan bus sembarangan. Ia bisa terbang. Selamat, selamat. Mereka kini berada di desa Amanojaku. Desa aneh, polisinya aja nggak mau diminta tolong. Bahkan mereka dikerjain.
makan buah kesemek. Kasuke mengajak teman-temannya ke sebuah kuil. Dia disambut sepupunya, Kosuke, dan pendeta. Kasuke langsung tanya, ada apa dengan penduduk desa? Pendeta jawab, memang mereka aneh. Pendeta baru saja menemukan jamur baru. Kaku Rangers pengen memetik jamur. Di sana, nggak taunya Seikai kejebak. Lalu ada penduduk yang lewat, mereka menolong Seikai. Arigato, arigato. Kok mereka seperti yokai dan hendak menyerang mereka? Awas! Wah, ini pasti ada yang nggak beres nih. Sasuke bertemu dengan yokai Amonajaku. Siapa dia, Ki? Mana sih? Udah lama nggak jadi host. Iya, yokai yang nakal. Karena diinjak Bisamoten, dia lama nggak bisa keluar. Lalu Sasuke diminta lepasin dia. Ia janji nggak nakal lagi. Maka Amonajaku pun lepas. Dan menurut Sasuke, penduduk jadi aneh gitu setelah mengkonsumsi jamur. Itu pula yang dirasakan Jiraiya. Ia jadi aneh, baru berakhir setelah racun jamur sirna. Oh, jadi pendeta itu Kosuke baru ingat. Dia pun berteriak supaya Saijo dan Seikai jangan makan sup jamur. Hah? Apaan sih? Pak Tua jadi kesel, karena emang dia yokai. Ia hendak menyerang Sasuke. Sasuke dianggap nggak tahu berterima kasih. Beruntung Sasuke datang ngebantu. Pak Pendeta ternyata telah Amonajaku musnahkan. Doro-doro. Tiba-tiba, Kosuke datang. Ia minta balikin pendetanya. Malah, ia dijadikan tawanan. Kacau dah. Sasuke mengejarnya. Kini mereka berada di tepi jurang. Di sana, ia justru menyerahkan Kosuke pada Kasuke. Ternyata ini akal-akalan dia saja. Kesempatan kelengahan Sasuke dipakai buat menyerangnya. Amonajaku mengira Sasuke tewas. Nggak taunya, dengan pedang petir Hakiramaru, yokai penipu pun game over. Pak Pendeta berhasil ditemukan Saijo, dan kucing tadi ternyata milik Sasuke. Nekomaru nggak suka teman barunya dibalikin. Meow. Perangkap pasir si pengantin. Kaku Rangers dan anak-anak mencoba krepes buatan Saijo. Katanya sih, dia pembuat krepes nomor wahid di dunia. Nyatanya, Fresh, apaan nih? Krepes pasir? Hah? Ini pasti ulah yokai. Emang bener. Tadi adonan krepesnya ditaburi pasir oleh seorang wanita. Tentu gawat dong kalau semua makanan ditaburi pasir. Bener-bener air dan nih orang. Dia sih happy-happy aja sambil terus nabur pasirnya. Lalu, nah lo, Nekomaru datang, lalu menggigit sayap pesawatnya. Apes deh lo. Namun dia selamat dan ngaku emang dia penebar pasir. Namanya Tsunakake Baba. Ada mitosnya lo. Tsunakake Baba wa ki no ue kara suna o kakeru dake no itazura baba datta kedo, gendai no Tsunakake Baba. Kalau di zaman modern, Tsunakake Baba bisa menabur pasir pada makanan. Kalau begitu, dia harus dibasmi. Serangga kali? Ternyata dia hebat. Serangan bola Kaku Rangers bisa ditangkap pakai teko pasir. Hah? Bagaimana kalau ini? Boom! Tujuan Tsunakake Baba bikin semua makanan jadi pasir agar manusia menyerah pada Raja Neraka. Oleh sebab nggak ada makanan lagi. Dan yang paling utama, cita-citanya pengen nikah dengan Raja Neraka. Hah? Raja Neraka aja kaget. Apalagi Kaku Rangers. Katanya, dia sempat frustasi lantaran semua lelaki idolanya telah dimusnahkan Kaku Rangers. Tapi kali ini, cita-cita mulianya bakal kesampaian. Muki gile. Lo yang gile. Saijo bertekad akan mengalahkan Tsunakake Baba. Setelah apa yang diperbuatnya, banyak orang menderita. Dan cita-cita Noki pengen jadi ahli pembuat krepes pun gagal maneng. Caranya, ia menyamar jadi Raja Neraka. Wah, tampannya Tsunakake pun terpesona. Mereka lalu jalan-jalan di taman. Raja Neraka tanya, apa rahasia pasirnya? Ia memberitahu, ini. Hah? Sayangnya, tiba-tiba murid Saijo muncul. Dia nggak sengaja memanggil Saijo. Ya, kebongkar deh penyamaran jadi Raja Neraka. Tsunakake Baba berang banget. Dia menghukum Saijo hingga tak bisa melihat. Susah rasanya bertarung dengan mata seperti ini. Naoki diminta tolong carikan Dawn Changernya. Ntar kalau persoalan ini udah kelar, mereka bisa belajar buat krepes lagi. Oke lah, nih, arigato, Super Changer. Mengalahkan iblis secara tersembunyi. Wow, keren. Saijo minta bantuan Naoki sebagai pemandu, sehingga memudahkan menyerang Tsunakake. Dan berhasil. Payudaranya hilang, lalu dia berubah jadi raksasa. Syukur mata Saijo udah kembali normal. Ia pun berubah jadi God Logan. Kemudian Kaku Rangers yang lain berdatangan, bergabung.
Ya, kalau udah begini, apa yang bisa diperbuat Tsunakake? Meski awalnya Kakure Sogin kalah, namun semangat Naoki membangkitkan kekuatan Saijo untuk mengalahkan Tsunakake. Kendinya pun pecah. Hei, ini mahal loh. Dan ini yang mahal. Ya, gagal dia menikah. Dan Naoki pun berhasil membuat breakfast enak. Yeay! Hukuman 3 bersaudari. Tsuruhime kaget ada sosok melintas di depan Nekomaru. Lalu dia pun mengejar mereka. Dengan lemparan paku ninja, makhluk tadi terjatuh. Semula mereka kesal ada yang menghalangi rencana penyelidikannya. Namun begitu mengetahui siapa yang ada di depan itu, mereka pun kembali ingat. 3 bersaudari, itu gelar mereka dulu. Waktu masih sekolah, wah reunian dong. Mereka juga keluarga ninja, namanya Yuki dan Suki. Sasuke tanya, kenapa mereka coba menyusup ke sekolahan itu? Sebabnya, adik mereka mengatakan sekolah itu terjadi keanehan. Murid-muridnya seperti zombie. Ini tak lepas dari rencana Raja Neraka, mengubah manusia jadi yokai, lewat jalur pendidikan. Ia mengirim yokai Kamaitachi dan 5 kroconnya, masing-masing dengan profesi tersendiri. Kamaitachi sendiri jadi Capsek. Doro-doro cerita siapa Kamaitachi. Ih, serem ya. Bisa memotong manusia secepat kilat. Semua sendi dimasuki yokai. Mulai dari minuman, bisa membuat mereka jadi yokai. Pikiran mereka diubah jadi paham yokai. Yokai adalah baik. Raja Neraka merasakan ada hawa Kaku Rangers. Ia pun mengubah suasana jadi seperti biasa. Ya, terang aja Kaku Rangers nggak melihat ada yang aneh. Berolahraga, kesenian, nggak ada yang aneh. Hehehe, kena deh lo. Hanayo pun dianggap kakaknya bohong. Ia sedih lalu pergi. Tiba-tiba terdengar teriakannya. Terlihat yokai Kamaitachi dan Doro-doro menyandera Hanayo. Mereka kini terang-terangan menyapa Kaku Rangers. Kama. Doro-doro pun berubah jadi klan bunga Kunoichi. Si ninja cantik, mereka tetap hidup. Kaku Rangers nggak jadi menyerang mereka, sebab anak-anak yang disulap jadi yokai berdatangan. Nggak mungkin dong mereka membasmi anak-anak ini. Bahkan, Hanayo disulap jadi yokai juga. Aduh, mereka hanya bisa mengalah. Kakak Hanayo jadi sedih adiknya ikut yokai. Kemudian, mereka ingin bergabung bersama Kaku Rangers agar bisa ngebantu nolongin adiknya. Oke lah, geng 3 bersaudari kembali hidup. Zaman dulu, sekolah nggak ada satpamnya kali ya, makanya Kaku Rangers bebas masuk. Kemudian di dalam, baru mereka dihalangi pakai tirai besi. Yang muncul klan Kunoichi. Terjadi sedikit adu pedang, dan Capsek perintahkan anak-anak murid diserbu ninja White. Ia pun dikeroyok. Pak Capsek nggak tahu kalau Tsuruhime bisa menghilang dan yang tinggal hanya burung kertas. Pak Capsek terserang senjata rahasia. Di luar gedung, 3 sailor bersaudara telah menanti. Lalu Pak Capsek dibuat amburadul. Seperti kata Shinchan, dan begitu, 3 sailor bersaudari menghukum. Semesan bola karet membuat sabitnya nggak berfungsi. Lalu trik kertas menggulung mengambil sabit. Terakhir, stik karet mengakhiri riwayat Kamaitachi. Wah, senang rasanya bisa reunian lagi. Senja pun mengakhiri reunian 3 bersaudari. Sampai ketemu lagi. Bersambung ya, Nek.